Halo semuanya, balik lagi sama gue Bani Pertama dari Kasih Peluang. Membuka jalan, menciptakan peluang. Kali ini kita akan sharing atau diskusi seru banget. Anak muda yang udah melalang buana di dunia entrepreneurship, ya kan? Dan dia secara bidang dan jurusan yang sedang dia kembangin usahanya cukup berbeda. Halo, Bang Rido. Halo, Bang. Gila. Terima kasih Bang Rido atas waktunya nih, ya kan. Sama. Gimana kabarnya nih? Ya, alhamdulillah baik, Bang. Wah, kayaknya makin ini ya, makin gemoy. Alhamdulillah. Aduh. Oke Bang Rido. Bang Rido boleh ini kasih ceritain sedikit nih, ya kan. Bang Rido awal mula berbisnis. Awal mula berbisnis itu sebenarnya kalau bisnis itu coba-coba bisnis dari SMA. Coba-coba bisnis kayak jual-jualan gitu ya. ya. Jualan-jualan gitu. Kalau mungkin zaman sekarang tuh lebih ke bahasanya adalah just tip gitu ya. Just tip, iya. Jadi dulu kalau SMA itu kebetulan kan kalau saya kan dari Sumatera Selatan ya, dari Prabu Muli gitu ya. Oh, dari jadi Prabu Muli. dari Sumatera? Dari Sumatera, aslinya dari Sumatera. Oke. Lahir di sana? Lahir di Prabu Muli. Oh, anak Sumsel, guys. Apa kalau bahasanya? Wong Kito Galo. Ya. Wong Kito Galo. Jadi Prabu Muli itu sekitar mungkin ya 45 menit dari kota Palembang lah. Oke. Jadi kayak satelitnya si Palembang ya. Ya, kayak Jakarta Depok lah. Jakarta Depok. Ya. Oke. Jadi mulai usaha itu dari SMA. Jadi kan kebetulan kakak itu kan kuliah di Jakarta kan. Oke. Nah, jadi kalau liburan saya ke Jakarta. Oh. Nah, zaman dulu itu kan sepatu-sepatu basket. Iya. Terus gelang-gelang power balance. Oke. Masih pada inget ya, masih ada anak-anak milenial pasti inget deh. Itu gelang-gelang basket. Gitu kan. Itu kan lagi hype banget tuh. Jadi kalau libur ke Jakarta, kita ke Taman Puring. Taman Puring banget itu gila. Jadi kita biasa kalau misalnya liburan itu teman-teman kan pada mau titip sepatu enggak? Jadi mereka kalau zaman dulu kan kita SMA belum ada uang ya. Jadi ya mereka bayar dulu gitu. Mereka bayar dulu baru sesuai keinginannya apa, ukurannya berapa, ya kita beliin gitu. Gila. Pulang kita bawa sepatu. Dulu naik bus saya. Naik bus. Naik bus ya. Naik bus dulu. Sampai ke Palembang? Enggak, dari Prabu Muli itu ada bus langsung ke Jakarta. Namanya? Dulu Lorena sama Harum. Lorena, oke. Berapa jam itu? Dulu sih masih 20 jam lah itu. Gila 20 jam. Jadi pokoknya kalau itu lewat ini nggak sih, lewat Lampung gitu, Bengkulu pasti ya? Lewat Lampung. Oke. Setengah lah. Setengah ya. Nah, lewat Lampung kita sampai di Jakarta, turunnya kan di Rawamangun. Oke. Dari Rawamangun dulu kan ada keluarga di Tebet kan. Jadi kita balik ke Tebet, baru besokannya ke Taman Puring. Iya. Berarti sekali bawa banyak dong. Banyak, bisa 5, bisa 10. Gila. Dan itu jauh loh harganya ya nggak sih? Lumayan banget ya kan. Lumayan. Karena emang kualitasnya juga oke. Maksudnya Taman Puring tuh emang kayak ya barangnya emang ya untuk kita di daerah oke banget. Tuh. Yang paling oke itu ya gelang power balance itu lah. Belinya 30.000, jualnya 200.000. 7 kali lipat ya. 7 kali lipat. Gila, kamu tahu 7 kali lipat, luar biasa. Gitu. Wah, gila. Dari sekolah itu ya paling usahanya gitu, mulai usaha. Oke. Itu SMA ya? SMA. Oke. Terus kita mulai dari saya itu kuliah 2009-2010 ke Jakarta. Akhirnya ke Jakarta. Oke. Awalnya itu kan saya itu keterima di Universitas Sumatera Utara, Unsri, sama Unila Lampung. Ini PMDK nih? Yang jalur prestasi. Ya, wow. Itu keterima tanpa tes awalnya. Cuma kan zaman dulu itu masih geng-gengan ya. Iya. Jadi temen kemana jadi pengen kalau dulu kita bilangnya, lu jaga kandang ke Jawa lah gitu kan. Nah, dulu kita 8 orang tuh temenan.
Akhirnya saya bilang, oke saya ke Jawa gitu kan. Akhirnya ke Jawa. Akhirnya saya tolak itu yang Oh, gila. beasiswa. Itu Negeri loh itu. Negeri beasiswa saya tolak. Gila, ditolak. Akhirnya saya ke Jawa ikut tes lah. Itu jurusan apa yang ditolak tuh? Jurusan ada yang kedokteran, ada yang perminyakan, gitu-gitu ya. Ini saya tolak. Saya coba tes dari Pulau Jawa. Nah kebetulan saat itu kakak saya udah tinggal di Serang, Banten. Oke. Jadi saya ke Serang, Banten, saya tes lewat jalur Serang, ya kan? Dulu namanya SNMPTN. Iya SNMPTN sama dulu, kita kan? seangkatan guys. Sangkatan lah ini Gen Z ya. Gen Z. Milenial ya, milenial. Kita milenial sejati, Milenial kita. pejuang kita. Betul. Gen Z kan biar berasa kayak masih muda terus. Nah, terus saya tes itu di Serang itu saya ambil Unpad. Oke. Unpad Pajajaran, pilihan pertama itu kedokteran, pilihan kedua itu teknik apa saya lupa, teknik industri apa teknik apa gitu. Nah, cuma kalau yang dari kedokterannya itu yang tes 9.000 orang. Yang Kedokterannya? ya 9.000 orang pesertanya, yang keterima cuma 170. Di situ saya nomor 172. serius? Oh, Nomor 172. nyesek banget ya. Ya jadi nggak keterima kan. Apakah nunggu ada yang cancel gitu nggak? Nggak, akhirnya karena kan waktu itu kalau udah tes udah nggak bisa lagi tuh balik lagi ke yang beasiswa itu kan nggak bisa tuh udah close. Iya. Nah akhirnya swasta lah. Akhirnya menentukan udah saya di Jakarta, kuliah di Jakarta, keterima di universitas swasta di Jakarta. Ya udah kuliah di Jakarta. Dan itu jurusannya? Jurusannya saya di Fakultas Kedokteran. Kedokteran. Ya. Wow. Gitu. Terus habis itu saya kuliah. Oke. Kuliah pada umumnya aja. Tapi kan kedokteran kan biasanya kan orang-orang yang ini lah ya, terlihatnya kayak orang-orang yang berduit, orang-orang yang hidupnya lumayan mahal ya untuk biaya kuliahnya ya. Ya, bisa dibilang begitu lah. Tapi sebenarnya sama aja sih. Sama gitu, aja. ya. Tetap aja kan orang tuanya kan yang kaya. Iya. Kalau kita kuliah mah sama aja, masih pada iya. kuliah kan gitu kan. Nah, terus setelah itu kuliah semester ketiga. Saya betul-betul mulai usaha semester ketiga. Oke. Kalau yang Justip udah nggak lanjut lagi. udah nggak lanjut, Oke. udah nggak lanjut. Semester kedua dulu awalnya. Semester kedua itu saya ketemu sama seorang Chinese lah gitu. Oke. Yang dia jual beli handphone dulu zamanan BlackBerry kan. Iya. Ini Chinese yang jadi istri sekarang bukan? Apa? Yang jadi istri sekarang bukan? Oh bukan. Nah itu kan saya ketemu dia. Kalau nggak salah Kodanil namanya. Saya juga kalau misalnya ketemu Kodanil Dia di kampus juga teman say sekampus. thanks gitu. Hah? Teman sekampus enggak? Oh enggak. Kenalnya di Jakarta aja. Nongkrong. Jadi Udah nggak ketemu lagi sekarang? udah nggak ketemu lagi. Daniel. Masih ingat nggak? Kalau seandainya ketemu gue say thank you kok sama lu. Lu banyak ngajarin gue kok. Gila. Ya kan? Udah. Terus dulu itu saya tuh suka nongkrong gitu ya. Oke. Jadi selesai pulang kuliah nongkrong udah. Nongkrong. Dulu tongkrongannya Taman Suropati. Wih. Gitu-gitu dulu tongkrongannya, ya kan? Gajah Mada, gitu-gitu Kemang. Gajah Mada. Senayan. Gajah Mada nunggu pagi nggak sih? Nunggu sampai jam 3 yang ada itu? Dulu kan suka ada motor-motor gitu kan. Gitu. Nah akhirnya saya kenal lah sama Kodanil. Jadi dulu dekat sama Kodanil ini dia tanya. Kayak lu dekat sama gue, sering ketemu gue. Tapi kok lu kayak nggak ada tertarik apapun, lu mau ngapain sih? Dia bilang gitu. Gue cuma bilang, ya kok, gue cuma pengen kayak lu aja punya banyak duit gitu. Terus ya gue pelajarin aja gimana caranya punya duit kayak lu gitu kan. Akhirnya yaudah, lu besok datang ya ke toko gue sini-sini gitu. Jadi dia kasih alamat lah ada tokonya. Di Kelapa 2 ya? Enggak, di Mangga 2. Oh iya Mangga 2 nih, Mangga 2. Ya, Harko sih itu Mangga 2. Iya. Dulu saya masih pakai motor, Pak. Wow. Pakai motor dulu saya ya kan, pakai motor.
zaman-zaman itu kan Satria F oke lah. Wih, oke lah itu. Itu F yang 2 tak apa yang 4 tak? Enggak, yang 4 tak, Oh, udah 4 4 tak. Oke, kalau 2 tak keren lagi tuh. Ya. Wow. Udah kan. Terus besokannya saya datang tuh ke tokonya dia. Oke. Ternyata Ko Daniel ini salah satu orang supplier besar lah Wow. untuk handphone di DKI Oh, iya? gitu Jakarta ya. Dia yang masukin ke Roxy, ke Cempaka Mas gitu-gitu lah intinya. Jadi lu kalau mau jualan handphone jualan aja, dia bilang. Gue kasih lu special price harganya segini. Wow. Terserah lu mau jual gimana. Masalah garansi nanti lu tinggal kasih aja kartu garansi, itu toko gue ada beberapa. Jadi lebih ke kayak gue jadi reseller lah. Iya. Jadi reseller yang tidak punya toko, bermodalkan dulu Facebook. Gila. Jadi jualan tadi. Kalau dilihat nih di Facebook gue masih ada gue jualannya. Oh iya. Dan itu masih kurus ya? Masih kurus banget. Ya. Gila. Dulu berat badan masih 65 lah. Sekarang ya 100. 100. Nah udah kan. Gue jalanin itu sekitar jual handphone itu gue dari 2011 sampai 2014, 3 tahun. 3 tahun. Tapi kuliah tetap jalan. Itu handphone yang BlackBerry ya. Tort. Nah, cuma gue jualnya bukan yang biasanya. Gue jual yang middle up. Gue jualnya Dakota, Torch 2, gitu-gitu. Onyx, gitu-gitu. Kalau Gemini nggak jual karena cuannya tipis ya kan. Iya. Emang kalau di handphone cuannya gede ya? Gede banget. Kok? Zamanan gue kuliah itu. Banget itu yang ada kardus apa yang nggak ada kardusnya? Ada kardusnya. Ada kardus. Ada kardusnya. Ini barangnya benar, barang benar. Baru banget masih itu. Iya, grass. Oh. Nah, cuma kita kan taunya dulu tuh ada yang black market lah. Iya. Cuma kan kalau zamanan dulu kuliah gua taunya cari uang aja gitu. Iya. Whatever lah, mau black market mau apa, yang penting gua beli gua jual kan. Iya. Berarti spare-nya apa 500.000 ada? Lebih. Dan itu penjualannya banyak banyak. Karena harganya bisa lebih turun di bawah. Ini gambaran aja. Dulu Dakota itu 4 sampai 5 juta. Oke. Dakota atau 6 juta lupa lah ya. Oke. Itu gue belinya cuma 3,5. Ya gue nggak tahu ya, maksudnya apakah itu karena kebaikannya Kodani usaha ataukah memang harganya segitu, gue nggak ngerti lah. Cuma memang gue banyak ada beberapa hal tuh bantuin Kodani lah, kayak dia, bro lu bisa nggak ngerjain ini, oh bisa kok gue kerjain gitu. Ada beberapa hal juga gue bantuin dia. Jadi gue dikasih special price, ya gue jualan ketengan aja. Ya cuma kan kalau zaman dulu Dakota itu orang beli 5 juta apa 6 juta lupa. Iya, itu lo kasih turun sedikit aja udah oke banget. Gue kasih aja 4,5 juta, gue cuma 1 juta. Iya. Dan itu kalau sama Ko Daniel, ya thank you ya Ko ya. Gue nggak pakai modal. Oke. Jadi kalau misal dia di tokonya, gue telepon, Ko, gue ada pembeli. Oh ya udah, lu ambil aja ke toko. Itu gue ngambil nggak bayar. Ambil dulu. Sampai sebegitunya dia mau ngajarin gue usaha. Gila. Gitu. Nah akhirnya gue ambil ya. Cuma kan kadang-kadang kebanyakan kan orang bukan orang yang misalnya anak muda ataupun orang kebanyakan itu kayak dikasih kepercayaan itu malah disalahgunain gitu loh ya kan. Oke lah, mungkin dia bisa dipercaya 1 handphone. Anggaplah dia cuan tuh kalau dia tipu Daniel nih 4 juta dia dapat duit. Tapi kan udah stop di situ aja. Iya. Tapi kalau gua nggak, ya gua begitu orang bayar dulu cash-cashan dulu. Begitu orang bayar, gua hari itu juga begitu COD orang bayar, gua langsung balik ke tokonya. Kok ini uangnya? Gitu. Nah malah kadang-kadang dari hasil penjualan gua dia tanya, lu dapat duit nggak? Dapat kok. Ya udah dikasih lagi 500.000 sama dia. Iya. Nih buat lu. Gitu. Sampai sebegitunya. Makanya gue sebenarnya kalau misalnya sekarang mungkin namanya Putra Siregar itu. Enggak tahu juga. Dia handphone banget kan. Ya kan gitu, cuan banget. Awal mula gue yang benar-benar usaha di Jakarta tuh itu. Terus lanjut ke 2013. 2013 itu gue usahanya coba ke F&B. Nggak, itu lu kenapa stop? Kayak jadi gini, gue tuh orangnya kayak udah gue jalanin, enough gue mau coba yang baru. Hai. Gitu. Kayak Kenzi aja. Bukan. Karena menurut gua ini tahapan gua belajar. Tahapan. Jadi gua menganggap handphone itu gua usaha yang benar-benar dibantu orang, tidak pakai modal. Gitu loh. Tapi kan lo bisa dengan misalnya udah penjualan sampai 20, 30 bisa buka toko nggak sih?
Iya, Dibantu tapi juga bisa. nggak kepikiran sampai ke sana dulu, karena kan memang bukan basic gue tuh jual beli handphone. Oh. Jadi berjalan lagi gue F&B, cuma F&B-nya ini bukan resto. F&B-nya nih gue jualan gorengan. Franchising gitu. Ya. Pertama tapi gue buka dulu gorengan pisang coklat tuh. Woi, Pisang coklat tuh. Pisang coklat itu lagi rame-rame lagi dulu ya. rame banget 2013 lagi hype-nya banget. Jadi 2013 itu gue buka pisang coklat modalnya tuh cuma 10 juta. 10 juta. Itu gerobak, 4 juta, bahan baku, bahan baku 1 juta. sewa lahan, Ya, sewa lahan 2 juta. prepare buat gaji. Ya, 7 juta. Ya, let's say 10 juta itu cukup lah. Gitu loh untuk 1 bulan ya. Kan dengan perputaran ya gitu. Nah, akhirnya gue coba jalanin. Pertama kali lahan gue itu ada di Cempaka Putih, Oke. Taman Solo. Dan itu gue semua usaha gue ingat siapa yang bantu, siapa yang gue ingat. Subhanallah. Kalau di Taman Solo sama Bang Buluk. Bantu untuk dia ngasih tempat. Kasih tempat itu. Wow. Bang Buluk ini salah satu ketua ormas di Cempaka Putih. Terus akhirnya gue coba koordinasi sama dia. Gue tanya, Bang Buluk, Bang, gue pengen usaha. Pertamanya gue kayak, usaha apa lu, anak muda gitu. Gue mau jual gorengan bang gitu ya. Akhirnya dia, oh bener lu gitu ya. Akhirnya dibantu lah sama dia. Yaudah, gue kasih lu di tempat Taman Solo ya. Dia bilang. Itu gue bayar 2 juta lah. Iya. Ya. Beli lahannya dulu. Sewa. Ya, beli tempatnya. Beli tempatnya. Baru ntar sewanya per bulan Baru berapa sewanya per bulan gitu. 300.000. Oh iya. Gitu. Jadi dulu kalau tahu Taman Solo itu dulu itu dia 7-Eleven di seberangnya. Sekarang itu jadi Total Buah kalau nggak salah. Oke. Deretan KFC Taman Solo itu. Dan itu rame banget. Bisa. Rame banget. Dalam 1 bulan itu gue udah bisa buka 1 lagi. Ya. Guys. Pokoknya 6 bulan gue buka 6 cabang. Ada di Suropati Taman Solo, di dekat Bea Itu Cukai. langsung lo buka on franchise atau on cabang? Enggak, itu gue buka cabang sendiri Cabang. dulu. Jadi awal udah punya 6 guys. 6 gitu. 6 kan gue taruh ada di Bea Cukai, gue taruh ada di Cipinang, gue taruh ada di Condet, gue di DKI lah. Gitu. Sambil gue kuliah. Itu pisang aja, pisang coklat Pisang aja coklat ya. aja. Oke. Cuma ada berbagai varian rasa. Enggak, gue cuma 2. Pisang coklat biasa yang panjang sama pisang coklat yang kotak yang meler keluar coklat cair itu. Itu gue punya tuh. Oh. Itu. Nah, terus setelah 6 itu barulah gue open franchise. Oke. Karena gue ngerasa oke nih gitu ya kan. Akhirnya udah sama tukang gerobak, bikin gerobak. Akhirnya gue bikin gerobak lah. apalah. Tapi aku bikin gerobaknya di tempat yang sama aja itu Di aja. tempat yang sama di Bogor. Bikin gerobaknya di Bogor. Gue bikin itu akhirnya Sebulan bisa 5 kali ya kalau beli franchise ya. lebih hampir 400 dulu gerobak gue franchise ya. Oh. Hampir 400. Wah guys, ini peluang banget nih teman-teman kita kulik bareng-bareng ya. Ya gitu. Jadi dulu juga sempat kayak orang bilang lu ngapain kuliah di Jakarta buka gorengan gitu. Tapi kan lu nggak tahu bro, buka gorengan itu 1 gerobak minimal omset lu 500.000 kalau 1 gerobak. Sedangkan Tapi kalau secara franchise itu lu tetap masih dapat fee. Apa penjualan franchise aja yang lu kejar? gua jual franchise itu nggak apa-apa gua sebut ini jumlah nominal. Nggak apa-apa. Dulu gua jual itu franchise gitu 20 juta. 20 juta. 20 Oke. juta itu lu sudah dapat gerobak, alat-alat, terus training pekerja 1 bulan, terus branding, sama gua kasih bahan bakunya itu sekitar 500 sampai 1000 piece lah. Oh. Gitu. Nah, setelah itu gua bebasin dia mau beli pisang di mana aja terserah. Tapi udah nggak bagi hasil. Enggak. Gua hanya ambil keuntungannya dari coklat. Karena kan rahasianya di coklatnya. Jadi dia mau beli kulit lumpia di mana terserah. Nggak bakal ngerubah rasa. Enggak kan kulit lumpia semuanya sama rasanya. Sama aja. Ya, dan pisang kan rasanya semua sama. Nggak juga loh. Enggak pisangnya tapi ada namanya pisang uli. Jenisnya harus pisang Iya uli. loh. Ya sempat sih ada beberapa case beberapa tempat tuh ganti pisang. Nah itu gue punya hak untuk tutup dia. Oh, nah itu maksud gua Ya. regulasi itu loh. Iya Regulasi itu ada kalau dia pakai. Jadi gue tuh udah tentuin dia harus pakai pisangnya pisang uli. Kedua, dia gorengnya harus pakai dulu minyaknya Firma apa Filma. Nah itu maksud gua pasti ada dong pakem-pakemnya Ya. dong. Terus kalau kulit lumpia bebas,
sama kalau untuk gula dia wajib pakai gulaku yang warna hijau. Oh, karena biasanya udah lu gituin aja, pasti ada aja Ya, tuh ada aja tuh yang kayak yang dia main, dia ya, memurahin. gulaku dicampur dengan gula Iya. biasa. Ada. Ada juga mungkin Ada gula beberapa. biang, ya kan? Ya, Minyaknya juga minyak yang lama digoreng buat goreng lagi. kalau dia ganti pisangnya, ganti apanya itu gue bisa tutup tuh dia tuh. Itu lo ada emang tim yang untuk ngeliat itu atau nunggu ada komplain? Enggak. Jadi dulu gue ada satu orang namanya Mbak Evi. Mbak Evi inilah yang mengontrol beberapa tempat gitu lah. Oke. Jadi ada Mbak Evi sampai akhirnya sampai 2000 sama gue tuh sampai di 2023 2024 Mbak Evi. Kenapa nggak lu manage sekalian sama semua bahan baku, lu tinggal drop, mereka tinggal jalan? Kalau dulu kan anak kuliahan nggak kepikiran ke sana Iya ya. lagi. Anak kuliahan masih usia 19 tahun yang nggak kepikiran lah ke sana gitu. Itu juga franchise-nya ini nggak apa-apa gue buka ya. Nggak Franchise-nya juga gue nggak ada izinnya. Iya. Oh iya. Merek gue terkenal gitu loh. Lu pakai brand gue emang ya lu benar-benar bayar. sama sekali ini ya, nggak lu ini ya, nggak sampai lu jadiin barang yang oke banget ya. Enggak. Karena gue saat ini kan dekat banget sama Mas Hendy yang punya Bapak Raffi. Itu aja ya belum problematiknya banyak dia cerita masih, cuman akhirnya kalau dia kan emang langsung jadi kan. Iya. Franchise jadi 1.300 cabang, terus dia sampai jadi pemenang wirausaha mandiri, maksud gue sampai ke sana gitu loh, sampai dia ngebangun sistemnya dan lain-lain. Udah. Nah karena kan menurut gue usaha ini musiman ya gitu loh. Pisang coklat ini musiman, hit and run lah gitu loh. Lu harus ngehit banyak-banyak gitu, terus udah trennya akan menurun gitu. Iya, betul, lu ambil momentumnya aja tuh ya. Ambil momentum aja. Oke, berarti lu keuntungan dari buka franchise-nya. Iya kan? Itu lumayan kan? Gue betul bisa beli Pajero. 400 cabang itu. Iya, percaya lah ya. Nggak, lu 1 juta dari situ aja udah 400 juta. Ya, Iya. 2 juta ya udah 800 juta. Ya gitu lah pokoknya. Iya kan? Tuh. Udah. Di situ tuh mulai beberapa teman-teman yang tadi yang ngapain lu buka gorengan, akhirnya kayak oh ternyata untungnya gitu. Mulai Untung banyak banget lah itu momentum itu. mulai banyak teman-teman yang ngelirik nanya usaha gimana sih? Ya padahal kalau gue sih sebenarnya awal-awalnya gue usaha tidak berstrategi. Apa sih pakam yang lu pegang? Ya yang penting lu mau gerak, lu mau jalanin, lu mau seriusin. That's it all kalau gue ya. Gitu. Karena menurut gue lu punya strategi yang bagus tapi lu nggak mau jalanin ya percuma dong. Ih, keren banget. Ya nggak sih? Sumpah. Gitu. Jadi kalau gue adalah usaha gue jalani, gue tekuni, ya udah, gue akan tahu kekurangannya di mana. Iya. Kalau kita jalani kan gitu. Jadi gue pun kalau usaha itu gue yang manage, gue yang ke pasar sendiri belanja, Oke. gue yang mendistribusikan sendiri awalnya. Jadi setiap usaha gue Jadi lu tahu semua titik-titiknya. Jadi gue itu setiap usaha gue itu gue akan tahu dari hilir ke hulunya. Karena gue pasti jalani dulu. Oke. Jadi ketika ada yang main, gue akan tahu nih. Iya. Oh ini main nih, gitu. Tapi gue terjun dulu, gue ke pasar, gue ngaduk coklat, gue beli kulit lumpia, gue coba untuk nongkrongin itu tempat jualan seharian. Gitu. Jadi ketika ada yang main, gue tahu. Oke. Terus Itu berapa lama tuh? pisang coklat? Iya. 3 tahun aja. 3 tahun. 3 tahun aja. Ya 2 tahun 3 tahun lah. Oh, terus akhirnya itu bertahan 3 tahun. Ya 2 tahun udah mulai Melanda turun pasti, ya kan. Akhirnya kalau gue adalah gue ngerasa setiap usaha gue tuh adalah perjalanan pembelajaran gue. Jadi gue udah ngerasa gue udah bisa nih manage orang tukang-tukang jual pisang coklat nih gitu ya kan. Nah akhirnya gue lihat kan 400 itu tapi franchise kan, yang gue sendiri itu sebenarnya cuma 6 kan. Iya. Nah yang 6 ini dulu ada namanya Cepi, Eman, Aldi, banyak lah gue udah lupa lagi. Yang megang di tempat itu masing-masing. Yang punya gue pribadi ini itu 3 gue close, gue jual lah gerobaknya. 3 ini nggak gue jual. Oke. 3 ini gue cuma minta sama 3 orang ini karena gue percaya sama mereka dan secara track record mereka baik. Gue cuma minta akad 1 juta, usaha itu jadi milik mereka. Jadi gue datengin Adi, Cepi, Eman. Lu mau nggak usaha ini jadi milik lu gitu? Oh mau pak gitu. Ya udah kalau lu mau, lu bayar 1 juta ya ke gue. Jadi usaha ini jadi milik lu. Iya.
Karena gue ngerasa udah enough gitu. Maksudnya kayak Gila. ya udahlah, gue apalagi Iya, gue udah iya, cuan iya, gitu iya. loh ya kan. Dan gue mau coba babak baru kan gitu kan. Apa udah ada lu prepare buat yang lain ya? Waktu itu gue juga sempet jalanin. Jadi gue tuh pertama usaha gue hit and run aja. Jadi gue kalau tahu es krim kuburan, es krim Oh, pop, iya. itu gue sampai diliput sama Metro TV dulu. Oh iya. Ya, gue jualan di Taman Suropati. Jadi Oh, nanti gila. es krimnya itu kita kasih Oreo. Iya. Itu pernah buka tuh? Yes, gue buka. Dulu namanya di Suropati Es Krim Pot by Juri. Itu on gerobak, on ruko. Enggak, gue jual lewat mobil. Ya, jadi kan dulu dari usaha piece shop gue udah beli mobil nih. Iya, oke. Kan? Oh, mobil yang tadi lu beli. Gue beli mobil. Ini belum nikah ya? Belum. Masih kuliah. Masih kuliah. Dulu gue ada mobil. Nggak ribet sama koas. Enggak. Enggak. Jadi gue dulu yang pakai jual mobil Vios dulu gue. Dulu gue beli mobil Vios bekas taksi gue beli. Iya, fake taksi. Ya gitu. Bukan fake taksi ya. Nah jadi gue beli itu untuk jualan tuh. Kalau ada bukan gerobak ya. Jadi kayak stand portable itulah. Iya. Gitu. Gue aja jualan di Taman Suropati itu dari jam 8 enggak sih. Jam 7 malam hari Jumat Sabtu. Jadi malam Sabtu malam Minggu. Oke. Gue jualan. Itu jam 12 habis. Habis. Terus itu lu bukan cabang-cabangan juga? Enggak, cuma itu doang. Jadi di situ gue kan sampai jam 12 tuh malam Minggu. Iya. Gue nongkrong di Taman Suropati. Ya ada sohib gue namanya Michael lah di Taman Suropati tuh, Michael Purnaya. Itu sohib gue banget tuh. Ini mau terima kasih juga sama Michael. Ya, gue makasih juga lah sama Michael. Gue bisa berkembang juga ya karena gue jualan di Taman Suropati juga. Lu dukung pra ya gitu. Michael, manggil apa Japra? Michael Purnaya. Pra. Panggilan gue tuh sebenarnya gue bikin ini mungkin next ya. Jadi sekarang perusahaan gue tuh namanya Japra. Oke. Nah Japra itu sebenarnya panggilan antara gue sama Michael. Oh iya. Ya. Mana Pra? Tapi di samping itu Japra itu juga kan gue orang Palembang ya, gue punya gelar. Itu juga nyambung dengan gelar gue. Oh iya. Ya, gitu. Oh. Jadi karena itu panggilan gue sama Michael dan familiar di telinga gue Japra. Terus gue juga punya gelar gue kan orang Komering ya. Iya. Punya gelar gue Jaya Agung gitu loh gelar gue. Ya gue sambungin nyambung ternyata. Gitu. Karena gue jualan es krim. Itu gue jualan malam Sabtu, malam Minggu, Minggu pagi Car Free Day. Gue jualan es krim. Oke. Percaya gak penghasilannya berapa? Dalam 3 hari. Berapa? 6 juta bos. 3 hari. 3 hari. Ih. Kalah UMR. Wewe anjir. UMR 2015 itu ya. Tapi emang wirausaha itu bidang yang ya nggak terbatas ya. Iya, karena gini, gue juga punya mindset di Jakarta ya. Gue nggak tahu kota lain ya. Iya. Tapi kalau di Jakarta lu nggak punya uang, lu yang bodoh. Oh iya. Karena apa? Di Jakarta ini penting lu mau gerak. Bener. Ya kan banyak hal kan yang bisa dilakuin. Misal, gue tidak menyarankan ya. Tapi kayak kalau anak muda pengen mengisi waktu, lu bisa daftar Gojek kalau lu punya motor. Nah itu gue baru dengar cerita tadi gue naik ojek online ya kan. Dan sesimpel itu motornya dia yang sediain dari ojek online ya, dengan dia tadi berapa ya, 30.000 atau 20.000 sebulan. Iya. Dalam waktu 2 tahun kita langsung dapat motor listriknya plus. Iya. Ya tadi. Jadi anak-anak muda tuh sekarang ini bukan berarti untuk menjadi kerjaan ya. Enggak. Yang namanya di Jakarta, ini kita berbicara masalah duit ya. Iya. Kalau lu nggak punya duit di Jakarta, lu yang bodoh. Menurut gue ya. Karena apa? Sekarang lu berdiri di tengah jalan putar balik aja itu jadi duit. Iya. Iya nggak? Cuman sekarang emang gini loh, permasalahannya bukan di peluang yang ada. Peluangnya gue yakin banyak. Jakarta ini cuman di diri sendiri, iya, yang mager, yang ego tinggi, nggak mau ngelakuin hal yang bukan di levelnya, di levelnya dan lain-lain ya kan. Nah jadi mereka ya tadi ya rasanya wah gila bener sampai nyampe sampai berlapar-lapar karena dia sendiri yang bikin, dia sendiri yang nggak mau gerak, iya kan? Betul. Nah itu, terus akhirnya dari jualan pisang coklat, jualan es krim, gue sempet punya shisha. Gue punya shisha itu, tapi gue nggak punya tempat. Jadi gue punya kalau shisha urusannya sama Bang Apep. Nah, Bang Apep ini kalau lu tahu minuman Vibe,
Iya. Ya salah satu yang pengembangnya Vibe ini, Oh, iya. Bang Apep ini. Ya. Oh. Jadi dulu gua dikenalin sama Bang Apep ini, dia punya tempat kafe di Kemang, Oke. di Benda 5. Gua dateng dulu zamanan beer pong. Komunitas beer pong. Oke. Nah, itu gua datang ke dia, gua ngomong gua punya shisha, gua boleh nggak kerja sama di kafe lu? Terus dia tanya, kenapa lu mau kerja sama gue? Ya karena gue nggak punya duit buat buka kafe, gue bilang gitu loh ya kan. Kalau gue orangnya jujur-jujuran aja, gue nggak punya duit buka kafe, tapi gue punya ide begini. Akhirnya diterima sama dia. Jadi buka dok di sini, katanya gitu. Bukalah gue di Benda 5. Wih. Buka di Benda 5, kerjasama. Harga shisha gue jual 150.000. Oke. Terserah dia mau jual berapa. Nah, karena dia suka, ya Bang Apep ini udah cukup abang-abangan lah ya. Karena dia lihat gua tiap hari datang ke sana, akhirnya ya udah deh gua marketingin deh shisha lu. Akhirnya gua bisa masuk, anak muda yang nggak ada modal bisa masuk ke Fitzroy Gunawarman. Wah. Jadi shisha gua ada di Fitzroy Gunawarman. Iya. Dulu ada kafe namanya Fitzroy di Gunawarman. Itu gue bisa bagi hasil lewat Apep yang bantu. Wah. Gitu-gitu lah intinya. Emang kelebihan networking ya, Ya, sama networking, betul. kemauan kita ya, trust Ya. yang orang nyaman sama kita ya. Betul. Ada beberapa tempat dulu gue shisha 3-4 tempat itu Bang Apep yang bantu. Wih. Masukin di kafe, sampai di klub dimasukin. Di tempat karaoke apa klub gue lupa ya. Gitu, dimasukin sama Bang Apep. Udah. Pokoknya setelah itu 2016 itu gue udah kelar lah ya gue kuliah ya. 2016 gue buka klinik. Akhirnya gue buka klinik gitu loh. Gue buka klinik di Pulau Gebang dari 2016. Itu gue dibantu sama namanya Anwar, sama gue lupa gue siapa gitu, senior gue juga lah gitu, cuma namanya gue lupa. Dibantu gue sampai buka klinik lah intinya. 2016 buka klinik, jalan klinik gue praktek itu hanya malam gitu loh ya kan. Itu lu udah selesai kuliah? Udah selesai semua 2016. Oh, itu berarti praktek perdana di klinik lo? Enggak, gue pertama kali praktek itu di klinik om gue sendiri. Oke. Di Bukit Duri. Dokter juga berarti? Ya, dokter Kesuma. Itu om gue juga spesialis radiologi. Gue juga banyak makasih juga ya om gitu. Maksudnya jadi gue tuh dikasih kesempatan. Udah lu di sini dah gitu. Gila, luar biasa. Nah, untuk cari pengalaman lah ya gitu. Nah, paginya gue ngurusin bisnis gue gitu loh ya. Klinik itu? Gue ke klinik om gue itu dulu hanya jam 2 siang sampai jam 5 sore. Setiap hari? Setiap hari. Oke. Every day. Ya, sorry ya. Weekday. Oke. Weekend enggak. Gitu lah. Jadi Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 5. Itu gua di klinik om gua. 3 jam. Klinik Firdausi ya. Udah di Bukit Duri, terus jam 7-nya gua ke klinik gue. Itu lu bukan sendiri tapi lengkap tuh. Maksudnya obat. Pakai yayasan dulu gue. Pakai yayasan. Ya. Itu kerja sama juga? Hah? Kerja sama apa lu bikin sendiri? Karena lu udah punya modal sendiri? Oh enggak. Jadi gini, modal bikin kliniknya gue sendiri, tapi secara izin gue pakai yayasan. Ada yayasan yang bikin izin tuh. Oh. Ada yayasan. Kan modal kecil kalau bikin klinik? Enggak juga. Siapa bilang? Enggak juga kan? Enggak juga. Gede lumayan. Lumayan lah ya. Ya tapi kan udah ada dari shisha, dari pisco, iya. dari itu kan. Itu emang gak lu hambur-hambur kan berarti ya? Enggak. Dulu itu ya gue hanya beli mobil aja udah. Wih gila keren. Beli mobil duitnya gue keep aja udah. Jadi gue tuh bermindset mungkin kayak makanan gue kan bukannya ilegal ya. Iya. Tidak gue legalkan. Iya. Ya makanan kan sah-sah aja, pisang coklat es krim. Iya. Tapi gue tidak pakai legal gitu loh. Nah di situ 2016 gue mulai berpikir gue pengen punya usaha yang long last. Iya. Long last lah. Betul. Akhirnya gue berpikir klinik. Akhirnya gue juga dipertemukan juga sama yang punya yayasan. Gue bayar yayasan untuk izin segala macam. Izinnya lengkap tuh. Ya kan kita tujuannya pengen yang lengkap kan. Iya. Akhirnya kita bayar di yayasan. Kita cari tempatnya, kita sewa ruko segala macam. Buka 2016 buka kliniknya. Wih. Running udah 2016 running. Itu udah ketemu istri? Udah kenal. Sebenarnya istri gue tuh pacar gue 2011. Oh. Apa 2012 gitu. Terus putus? Putus, ya kan. Ya namanya juga anak muda ya kan.
Udah tuh. Terus gue buka klinik 2016 berjalan alhamdulillah lancar. Buka sunat massal apa? Sunat massal. Trik-triknya kan begitu kan. Iya. Sunat massal. Dulu klinik gue itu berobat konsultasinya start from 45.000. Oke. Di mana lah konsultasi? Iya. Karena kalau gue lihat gini, kalau fenomena klinik ya gue lihat ya, itu kayak ada mantri di daerah tuh yang dia akhirnya pokoknya semua ke dia, dan gue lihat obat tuh kayak suntik atau obat itu kayak yang nggak dijawabin sama lain, cuman tingkat mujarabnya tinggi gitu kan. Oh ya, sebenarnya gini, berobat itu kan juga kan psikologi ya gitu. Nah, Jadi kayak sama sugesti juga nggak sih? sugesti, betul. Pokoknya dokter ini tuh pasti mujarab. Lu kalau Iya. sakit pokoknya ke dokter ini, sakit ke mantri ini. Jadi kalau lu sakit, lu pergi ke 2 dokter misalnya gitu ya. Terus dokter A ini lu percaya banget. Dokter B ini lu nggak percaya. Misal lu pergi ke dokter B nih, Iya. padahal obat yang dia kasih sama. Tapi Iya. lu sembuhnya agak lama gitu. Iya. Karena lu kurang trust gitu Kurang sama dia. trust, Gitu. kurang sugesti, kan? Sugestinya kurang. Tapi kalau misalnya kadang ada beberapa tuh, gue ke dokter inilah, gue percaya gitu sama dia. Kadang-kadang baru masuk ruangannya pun udah sembuh. Iya. Sekali minum obat sembuh. Bener. Gitu. 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 Jadi 2016 gue buka klinik. Sebelum 2018 19 pas Covid, gue bikin home care. Jadi gue Wah kacau, kok semuanya momentum sih, seru banget. jadi dan gue tuh bikin nama-nama tuh kayak es krim, gue pakai nama kakek gue. Oke, Es apa? krim pot by Juri. Bajuri. Nah, home care gue pakai nama nenek gue. Hasanah. Hasanah Home Care. Hasanah. Gitu. Nah, jadi gue jalanin gitu, dan menurut gue ya nama tuh nama lah gitu ya. Iya, Tapi iya. gue kayak ya udah gue pakai nama-nama nenek gue, kakek gue yang gue suka-suka. Iya. Jalan, dan itu ya sampai 2021 2022 ya, home care itu meledak sih. Covid kan, Berarti momentum Covid ketemu juga? momentum Covid ketemu. Jadi dulu zamanan orang itu kan swab, antigen. Ketemu juga? Yes. Jadi antigen, PCR gitu kan. Jadi kalau gua Dan di klinik lu bisa juga? home care gue datengin. Jadi gue buka kayak, Tapi di klinik juga ngedatengin juga? iya, di klinik juga ngedatengin juga. Wah itu bisnis yang di Nah, zaman Covid itu lagi naik daun Background banget. banget. PCR Orang kan tuh. banyak main masker. Gue nggak peduli main masker ngapain gitu Terus, loh, ya kan. ya lu PCR aja udah oke Jadi banget. kayak antigen aja lah kita berbicara. Jadi dulu gue sistemnya, gue main di company. Gua main di Masuk company. lagi tuh. Jadi gue nggak main retail sebenarnya. Iya, Gua iya, main iya. company. Jadi ada teman gue di, sebut boleh? Boleh. Om Kiki di Kementerian Perikanan dan Kelautan KKP. Jadi mereka dulu itu kan setiap meeting mereka harus di swab dulu kan, Iya. antigen kan. Kalau yang semuanya negatif baru boleh ikut meeting, Iya. ya kan? Yang positif nggak boleh pulang, gitu kan? Which is 60 orang yang meeting. Oke, kali 100.000 deh. 6 juta. Iya banget. Ya Sumpah. Terus orang itu kalau meeting bukan hanya sebelum meeting di antigennya, Sudah juga. sesudah juga harus di antigen. Jadi which is gue dapat 12.000 dalam satu kali meeting, gitu loh. Nah ada juga yang kalau gue itu buka kayak teman-teman yang mau keluar kota kan naik pesawat harus PCR. Iya. Udah lu diem aja di rumah, gue datangin. Gitu. Jadi gue lebih ke kayak jemput bola gitu. Ih keren banget sih. Lu mau keluar kota kan, dulu kan kalau keluar kota lu harus ada antigen sebelum naik pesawat. Kalau nggak PCR kan, dah kan orang kalau PCR di rumah sakit 1.500.000. Iya. Itu pun nunggu sehari. Iya. Ya kan? Nah kalau gua nggak, gua datang, gua ambil sampling kan. Ambil sampling udah tinggal bawa ke lab. Gitu. Hasilnya udah tinggal kasih. Dan itu gua jamin 12 jam beres, nggak sampai 24 jam. Dan hasilnya diantar ke rumah, kalau nggak dikirim ke WA. Bisa nggak? Clear kan? Sebenarnya kita kan tinggal ciptain solusi aja. Berarti enggak, lu berarti boom banget itu. Boom banget. Boom banget. Ya sebum-boomnya usaha gue ya bukan ya Iya. dari sebelum-sebelumnya ya. Itu yang boom banget. Iyalah percaya Boom gua. banget. Industri kesehatan di zaman Covid. Ya, Gila karena sih. gue mainnya corporate.
apalagi. Gue main ke corporate gitu loh. Corporate kan tetap meeting tetap jalan. Iya, kan? iya, iya, Jadi iya. ya udah kita selipin antigennya. Jadi gue bikin usaha itu berdasarkan keresahan orang, keperluan orang. Jadi gue tuh sebenarnya bikin Itu bisnis sampai berapa lama dulu? ya sampai dari 2019 sampai 2022 lah. 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun doang 3 COVID. tahun, iya. Gila. 3 tahun. Tapi sekarang masih ada nggak? Udah enggak, kan udah enggak ada sekarang. Bukan, maksudnya kliniknya udah enggak juga. Klinik itu bulan 4 kemarin gue tutup. Ay. Karena satu, gue bertahan untuk tidak BPJS. Untuk tidak BPJS. Kenapa? Karena lama prosesnya. Ya nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa kita bicara di sini lah ya kan. Gitu. Lama. Pokoknya secara pribadi, gue adalah tim yang tidak mendaftarkan klinik gue ke BPJS. Gitu loh. Jadi gue tuh gue nganggap klinik gue itu adalah 50% hanya pelayanan. Jadi kayak ya gue kan buka di daerah Jakarta Timur, Pulau Gebang ya gitu. Jadi ada orang yang berobat berapa sekian, duitnya cuma sekian, ya udah. Wih, sekarang. Gitu aja. Jadi konsep gue dulu ada sampai karyawan gue namanya Dora. Dora itu sampai bingung sama gue. Bukan Dona yang orang yang Bukan. Dora. Cewek ini. Dia tuh sampai bingung sama gue. Dulu karyawan gue ada Mawadah, ada Dora gitu di klinik gitu. Dora tuh sampai nanya, "Pak, ini nggak apa-apa orang bayar segini?" "Nggak apa-apa, Dora." Terus ya nggak apa-apa. Jadi konsep gue di klinik itu yang penting sewa rukonya ketutup, Iya. beli obat ketutup, gaji karyawan ketutup. Iya. Karena kan sebagai dunia kesehatan itu untuk bantu orang kan, Iya, pelayanan kan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah 10 tahun itu klinik jalan dengan metode seperti itu. 10 tahun. Berkah lagi. 10 tahun. Itu yang menurut gua yang jadi aset investasi lu untuk Yes. akhirnya lu punya sustainable yang kuat gitu loh. Iya. Lu mau bikin apa aja lu kasih gitu Iya, loh. jadi klinik itu gue gunain kayak ada relasi-relasi gue yang sekitar sana. Ada yang udah kena stroke apa gitu ya. Udah lu datang aja ke klinik, udah dilayanin aja sama karyawan gue ya. Iya. Berapa? Udah pulang aja nggak apa-apa. Gitu aja udah. Subhanallah. Gitu aja. Gitu ada beberapa ya gitu loh. Tapi ada juga teman-teman yang tetap udah jangan gue bayar gitu. Iya, Karena menurut gue ya udah sih karena gue tidak in charge di sana. Jadi gue ngerasa ya udahlah yang penting klinik ini bisa bantu orang. Iya, iya, iya. Ya adapun penghasilannya ya alhamdulillah. Nah, Kalaupun misalnya nggak ada, yang penting bisa buat bayar karyawan, bayar listrik, bayar sewa rukonya gitu-gitu aja. Itu sampai di 2023. itu beneran tutup? Tutup. 2025. Kenapa? Maksudnya 2026. Karena emang udah ada buka baru lagi. Enggak. Karena gue ngerasa kayak aduh enough deh ini klinik gitu loh. Keren banget sih. Kayak ya kan karena gue sudah tidak kekontrol gitu loh. Gue ada usaha yang lain-lain. Oh, udah ada. Jadi istri gue kan yang kesana ngecek apa. Gue kasihan aja liat istri gue gitu loh. Istri gue sore-sore harus ke klinik ngecek apa gitu. Iya. Kasihan aja gue. Udah lah akhirnya daripada nanti makin berantakan karena gue sudah tidak terkontrol, gue ngurus yang lain, gue putuskan untuk gue tutup di 2000. Karena kan perpanjangan izin juga kan 10 tahun atau 5 tahun harus bayar lagi kan izin kan. Begitu gue mau bayar izin lagi perpanjang izin, udahlah kayak enough deh tutup deh. Kayak kita coba babak baru. Sumpah. Lu setiap yang lu jalanin tuh selalu ketemu momentum ya. Wah, luar biasa guys. Tadi banyak banget yang udah di-share ya. Banyak banget peluang apapun. Peluang kerjain dengan serius, dengan konsisten, ya kan, disiplin. Dan yang paling keren tuh ngejaga amanah karena dia banyak banget ditolong orang karena dia benar-benar orang tuh percaya, orang trust, ya nggak sih? Bener gak? Gue nomor satu bagi gue pun gitu punya karyawan sekarang, gue nggak peduli lu pinter. Iya. Yang penting lu bisa, lu amanah. Attitude-nya bagus ya kan? Bagus. Itu aja. Karena kalau di perusahaan gue itu sekarang kan gue punya japra. Gitu. Cuma 3 yang gue larang, yang tidak bisa gue toleransi. Nyolong. Bohong. Narkoba. That's it. Sisanya mah terserah. Jadi gue tuh gini, kan kalau gue kan bergerak japra ini di otomotif ya. Otomotif. Oh ini baru nih. Itu gue bangun dari 2023. 2022.
Oke, udah 6 tahun 4 tahun ya. 4 tahun ya. Gue bangun Japra ini 2022 itu bergerak di otomotif. Oke. Otomotif itu kita main di recovery aset. Jadi gue kan kebetulan suka otomotif ya, dan gue juga mengerti otomotif. Akhirnya gue bikinlah Japra ini. Awalnya 2019. Itu gimana cerita awal? Ceritanya tuh Bisa ke arah mobil gitu? gini, awalnya itu gue lupa ya 2019 apa 2020. Intinya saat Covid lah. Saat Covid itu gue ditawarin sama temen yang kerja di KPK. Oke. Di KPK itu kan mereka punya benda sitaan. Oke. Nah, tadinya itu masih tersebar di rubasan-rubasan punya Kemenkumham. Oke. Nah, jadi dulu gue ditanya, lu bisa nggak benerin mobil-mobil ini? Oh. Nah, dulu mobilnya ada Lexus, Iya. Alphard, Mercedes-Benz, Fortuner, Avanza. Ada 5 mobil. Oke. Dan itu di Jakarta Utara. Gua pertamanya itu belum jadi Japra nih. Gua bilang bisa. Mekanik itu sampai sekarang masih sama gua, Pak Sahib namanya. Oh. Jadi gua ada abang-abangan gua juga nih yang bantu gua, Bang Ino, thank you Bang. Sekarang kayaknya lagi di Labuan Bajo. Bang siapa? Bang Ino. Bang Ino. Rangko Ino, Gila. orang timur juga. Jadi gue banyak bersahabat sama orang timur sebenarnya. Wow. Gitu. Jadi gue minta tolong Bang Ino, Bang ada nggak mekanik gitu. Ini abang-abangan gue banget dulu ngeband sama gue. Iya. Dengan ada katanya. Dikenalin nggak sama Pak Sahik yang sampai sekarang masih jadi mekanik gue nih. Oh, iya? Pak Sahik ya. Itu 2019 lah, gue lupa. Bang, gue ada kerjaan begini, nilainya segini, modalnya segini. Mau nggak bantuin gue jalan? Yaudah, ayo dok, gue bantuin tuh sama dia. Akhirnya waktu itu gue ditanya, bisa beresin 5 mobil ini berapa lama? Iya. 2 minggu beres nggak? Saya bilang seminggu juga beres Pak. Gila. Akhirnya kita beresin, alhamdulillah seminggu beres. Iya, itu yang 5 mobil itu. 5 mobil seminggu beres. Oh. Nah akhirnya gue dapet kepercayaan lah dari KPK ini kan. Ada beberapa trouble mobil gue ditelepon, bisa nggak? Gitu awal mulanya gitu. Iya. Di 2021 apa 22 ya, gue lupa ya gitu. Akhirnya gue ditelepon lah sama salah satu yang di KPK ini. Karena gue udah beberapa kali ngejalanin dan itu bisa gue beresin. Ya, gila keren sih. Mau nggak bikin untuk merawat kendaraan-kendaraan sitaan punya KPK gitu. Akhirnya gue bilang, oh iya siap aja saya kalau misal ini gitu. Akhirnya ada beberapa konsep juga yang gue kasih bahwa mobil itu harus dirawat, setidaknya dipanasi, dicuci apa. Kalau nggak kan mobil didiamin rusak. Iyalah, iya. Akhirnya 2022 itu mulai sah bikin Japra deh. 2022 bikin Japra itu mulai masuk ke KPK gitu untuk merawat. Kenapa? Karena masalah KPK? Oh enggak, jadi vendornya. Masuk ke KPK-nya bukan ini ya, bukan yang kayak lagi rame ya, enggak ya. Kira masalah tiba-tiba baru buka langsung ke KPK. Kita jadi vendornya. Jadi Japra ini user pertamanya langsung KPK. Wah ngeri banget, makanya dia aman guys. Bukan gitu juga. Bukan gitu juga. Alhamdulillahnya gitu kan. Jadi jalanin tuh dan tetap lewat proses lelang, lelang LPSE. Oh iya. Ya, dan itu aku pegang sampai di terakhir 2025 kemarin. Lelang tapi lu tetap bisa bayar di awal gitu. Oh enggak, ini bukan lelangnya tuh enggak. Bukan guys, karena dia di KPK ya kan. Jadi kita lelangnya lelang proyeknya benar-benar lelang. Wow. Itu dan nggak ada keluar uang Rp1 pun nggak ada. Wow. Akhirnya di situ udah mulai tuh. Mulai di sana. Berarti yang dibilang aset tuh yang itu tadi. Jadi aset-aset yang sitaan lu perbaiki gitu kan. Oke. Tapi lu emang pribadi bisa otomotif? Apa tahu aja? Ngerti. Iya. Ngerti. Gue tuh ngerti otomotif. Dari lu hobi? Ya kan dulu gue juga sempet ikut-ikut balap gitu. Oh iya. Ya. Jadi ngerti lah. Jadi kalau misalnya kayak naik mobil ini nggak enak, gue tahu ini nggak enak nih, ini ya nih gitu. Gitu lah. Cuma kalau untuk eksekusi gue nggak mau. Ya pakai mekanik aja gitu. Iya. Dan situ juga
Alhamdulillah ya. Maksudnya cuan juga ya. Ya alhamdulillah bisa menghidupin lumayan banyak orang Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Wow. Sekarang Dan ini salah satu bisnis yang bakal long time. ini kayaknya jadi main bisnis gue. Oke. Gitu. Karena jadi ini seperti bengkel, tapi gue tuh di instansi gitu loh. Oh. Gitu. Jadi kayak gue kerjasama, gue jadi vendornya di KPK, Ya. gue jadi vendornya di Polri, Oke. gue jadi vendornya di TNI Oke. gitu. Ya gue jadi mitra lah. Iya. Jadi mitra yang memang udah konsisten tiap bulan tuh ada kerjaannya. Jadi segmennya, marketnya beda lah dengan bengkel-bengkel. Tapi menurut lo dari sekian yang tadi lo jalanin, ini termasuk yang cuan nomor berapa yang paling banyak? Ya sejauh ini Nomor 2 di bawah itu, di bawah klinik. oh ini Iya. Klinik kalah juga. kalah. Oh. Inilah. Karena emang harganya gede ya kalau kayak di KPK di itu ya. Bukan kan quantity mainnya kan? Oh, quantity. Quantity. Jadi mainnya itu udah Banyak berarti? Ya kayak misal kayak gue perawatan di let's say kemarin KPK terakhir aja itu sekitar 200-an mobil. Oh. 200 mobil gitu. 200 mobil lebih lah. Langsung perbaikan di lokasi itu. Bukan perbaikan, perawatan. Iya perawatan. Iya. Oh. Dipanasin, dicuci, terus kalau ada masalah diperbaiki gitu. Oh. Buat ngejaga nilai asetnya tetap bagus kan. Iya. Ya kan mobil kalau didiemin aja turun kan Turun. harganya. Tapi sampai sekarang? Sampai sekarang. KPK? 2026 enggak. Oh. Ada temen yang lain lah. Apa udah ke kejaksaan gitu? Kejaksaan sih belum. Tapi kalau misalnya boleh untuk merawat kendaraan kejaksaan, bolehlah hubungin Japra. Oh mantap. Mungkin Bang Febri. Oh, perawatan bahasa. Kenapa jadi Bang Febri gitu ya? Enggak ini Febri temen gue. Itu. Oke. Di Polri kita pegang kendaraan dinas, servis rutin kendaraan dinas itu. Berarti B2B itu semua ya banyak kan? B2B, gue main B2B. Gue nggak. Berarti lu punya banyak montir lah ya? Lumayan. Oh, kan buat storing ke sana. Ya, storing, jadi storing ya. Di TNI pun gitu kita servis rutin. Ke TNI juga? TNI juga. Oh, TNI bagus-bagus harganya tuh. Enggak juga sih. Enggak juga ya? Sama aja. Ya relatif sama lah. Kan vendornya tetap sama, angkanya ya sama-sama lah. Enggak beda, masih affordable. Tapi itu nggak pakai orang dalam nggak? Enggak. Oh enggak guys, jangan pakai orang dalam. Ya cuma kan bukan gini loh, bukan nggak pakai orang dalam, cuma kan ini pertanyaannya kenapa begini ya gitu. Ya kan yang namanya kita jadi vendor sana, otomatis kita berhubungan sama orang. Iya. Akhirnya jadi kenal. Yang di dalam kan? Ya. Bukan yang di luar bukan. Tapi bukan ordal gitu loh. Oke. Maksudnya bukan. Aduh gimana ya jelasinnya ya? Kok gue pusing ya pertanyaan ini? Gue takutnya dipelintir-pelintir ya zaman sekarang nih ya kan. Ya kan bukan kayak ada orang di dalam. Udah kita dimasukin enggak. Tapi menurut lo kelebihan dari network dan akhirnya misalnya dia emang dia kerja di sana itu menurut lo berpengaruh gak sih? Berpengaruh. Berpengaruhnya itu begini ya. Dengan catatan begini. Ya kayak yang gue alami ya gitu. Ya kayak gue pun masuk ke ruang lingkup TNI. Itu kan nggak mungkin gue tiba-tiba bisa masuk. Ya kan masih ada orang dalam kan? Bukan orang dalam. Ini namanya relasi. Gitu. Relasi yang di dalam. Relasi ya. Nah tapi kan kita tetap dalam proses kualifikasi. Oke, Gitu. jadi intinya tetap yang penting kita emang qualified di bidang yang betul. dikasih amanah itu. Betul. Kita menjalankan qualified. dengan baik. Betul. Terkait kita punya kedekatan itu adalah Itu nomor bonus, sekian. Tapi ya kan? dengan kedekatan itu ya emang ada manfaatnya. Ada Jadi manfaatnya. jangan disalahartikan bahwa network itu enggak ini ya. Betul. Network itu bisa memberikan dampak yang luar biasa loh. Iya. Satu network aja mungkin ada orang yang pernah ngalamin ya kan. Iya. Dia bisa naik mungkin ekonominya, mungkin Iya. karirnya, mungkin dan lain-lainnya dari network. Makanya menurut gua network itu penting ya. Penting banget. Penting banget karena cuma kan maksudnya gini, kita punya network juga kan kita harus upgrade juga. Itu penting. Jadi jangan mentang-mentang lu punya network
Ya tapi lu nggak upgrade diri lu gitu. Bener. Ya, kan jatuhnya jadi malu-maluin. Iya, Gitu. karena terkait misalnya kita bisa ngobrol banyak hal, kita punya pengetahuan luas. Intinya ya kan? masalah lu kenal siapa di tempat lu mau cari usaha atau kerja, ya setidaknya lu qualified. Qualify. Bukan berarti kita memantaskan diri. Iya, memantaskan diri. Di levelnya dia, di ratingnya dia. Jadi someday, jadi gini, kalau gue berpikirnya adalah someday gue mau dibandingin dengan siapapun, ya gue pede aja. Iya. Pede aja gitu loh. Nggak, karena ya maksudnya kita upgrade gitu loh. Kita tahu posisi kita tuh di mana gitu. Betul. Jadi kalau misal seandainya coba deh dia ini dengan ini samain, ya kita juga pede. Iya. Jadi mau di gimanain pun ya pede aja. Karena kita pede dengan kualitas kita kan. Gitu. Benar itu sih yang jadi kunci lah ya. Iya. Jadi untuk kita bisa sustain lah ya. Iya betul. Iya kan, karena dari network itu ya kan. Oke. Nah, di penghujung nih ya kan. Kalau dari Bang Rido, kuncian apa aja sih yang benar-benar Bang Rido pegang tuh sampai di tahap sekarang? Sebenarnya gue tuh cuma pegang satu ya, kepercayaan aja. Iya sih, yang gue lihat tadi iya sih, karena Bang Rido sejauh ini banyak punya teman-teman yang alhamdulillah banyak kebantu. Iya, ya kan di setiap titiknya tuh ada tuh bang ini. Ya ini kita bawa hippie nggak sih? Oh iya, Bang Hippie kan. Nah, jadi sebenarnya salah satu orang yang banyak bantu gua juga ya Ketum Reski. Oke. Gitu. Dan apa ya? Yang gua jaga sama Ketum tuh ya hanya kepercayaan aja. Iya. Gitu. Ya pokoknya kalau kata Ketum, dan misal gini ya contoh ya. Kayak gua misal masuk ke satu instansi. Misal gua Ketum yang bawa, Ketum yang kenalin. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun misalnya. Oke. Someday ada sesuatu, gue pasti akan lapor Ketum. Iya. Gue akan tanya gitu loh. Itu aja gitu. Jadi kayak misal ada sesuatu begini, gue tidak ambil keputusan sendiri. Iya. Gue akan tanya Ketum. Tum, ini begini. Arahan Tum gimana? Gitu. Karena kan dia yang kenalin kita harus jaga nama dia. Betul. Kan itu kan. Ya, misal kayak gue, misal abang bawa lah, misal kayak kemana ya, gue harus jaga nama abang juga. Iya. Itu aja sebenarnya. Kalau gue cuma pesan lah gitu ya atau apa gitu. Ya intinya yang gue lakuin gue hanya melakukan apa yang harus gue lakukan. Dan yang paling gue jaga itu adalah cuma kepercayaan aja. Subhanallah. That's it all. Iya. Karena bagi gue kalau lu udah percaya sama gue nih bang, nih misal lu udah percaya sama gue, gini. Wih, apapun dikasih sih. Gini. Gue punya pepatah, bukan pepatah ya, kayak kata-kata lagi. Kalau 1000 orang ngomong Rido itu jahat, tapi kalau lu menganggap gue baik, lu akan tetap berpikir gue baik. Iya. Tapi kalau 1000 orang ngomong ke lu Rido tuh baik kok. Iya. Tapi kita punya problem dan menurut lu gue jahat, gue akan tetap jahat di mata lu. Oke. Iya. Itu aja gitu. Jadi menurut gue ya ketika gue hubungan sama lu, gue harus jaga kepercayaan. Iya. That's it all. Gue nggak gimana. Nah terakhir nih terkait hippie, ya Oke. kan ini organisasi kan bagus banget ya, bagus banget kan. Untuk kita sebagai pengusaha pribumi kita bergaul di situ, ngebangun kegiatan-kegiatan di situ. Menurut Bang Rido potensi apa sih yang bisa didapat dari hippie itu? Kalau hippie ya kebetulan kan kita di hippie Jawa Barat ya. Jawa Barat. Sebenarnya sih banyak ya potensinya yang bisa kita kembangin. Salah satunya itu adalah kayak Jawa Barat itu kan ya karena ini saya di bidang kesehatan ya gitu. Kayak kemarin kan program kerja saya itu kan adalah untuk mengurangi polusi. Karena kan kita Jawa Barat ini banyak banget pabrik, gitu kan. Terus juga kendaraan-kendaraan besar juga banyak, gitu kan. Nah, makanya kan kemarin salah satu program kerja yang pengen saya jalani itu sebenarnya dulu adalah program yang saya jalani sama teman-teman saya seperti Arko, Valen, ada teman-teman saya.
Jadi dulu program kerja itu sebenarnya programnya kita mau bikin micro LG. Wow. Nah, micro LG itu adalah ya satuan organisme lah, organisme itu pakai fotosintesis gitu. Intinya untuk mengurangi polusi lah, gitu. Dan micro LG ini bisa kita taruh di pabrik, di jalan, di mana Dia kan pinggir jalan dia kayak buat nyedot si polusi-polusi itu ya. gitu. Dan dia menghasilkan O2 juga lebih banyak. Oh, jadi dia kayak tumbuhan gitu ya? Ya. Kan tumbuhan kalau siang kan menghisap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Mengeluarkan oksigen. Iya. Dia menghisap karbon dioksidanya itu kalau misal 200 liter setara dengan 10 sampai 15 pohon. Oh. Usia 10 tahun. Satu Satu tank. Oke. 200 liter. Dan dia mengeluarkan O2 itu setara dengan 2 pohon yang usia 10 tahun. 2 pohon Padahal kalau 200 liter cuma sekitar berapa? 4 kali 4. Iya, Tidak iya. sampai 4 kali 4. 2 kali 2 juga cukup 200 liter. Itu. Oke. Gitu. Nah, jadi itu pun bisa dijalani. Terus juga menurut gue juga HIPI Jawa Barat juga ya potensinya besar ya. Besar banget ya. Wilayahnya besar. Terus Dan banyak pengusaha-pengusaha lokal yang mungkin bisa kita matchingkan bisnisnya. penduduknya juga banyak. Iya, Jadi UMKM-nya kita UMKM-nya naikin. banyak banget. Apalagi kalau misal kayak terutama makanan ya, karena Iya, gua pernah jualan iya. makanan. Gue ngelihat Kulinernya oke kulinernya luar biasa banget ya kan. Gue aja sempat kepikiran, kan gue orang Palembang, bisa nggak ya gue bikin pempek dodol gitu? Ay. Iya. Nggak, tapi nggak mungkin kayaknya ya kan. Bisa jadi juga gitu kan. Itu, cuma kalau menurut gue sih Pariwisatanya juga oke, pariwisatanya bagus, ya kan. bagus. Soalnya HIPI Jawa Barat ini bisa berkembang dan kayaknya HIPI Jawa Barat ini kan anak muda nih banyak ya kan. Semangatnya lagi bagus-bagus. Bagus ya. banget. Makanya teman-teman ya kan yang di Jawa Baratan ya kan, ayo bareng-bareng kita berwirausaha apa ya, dalam suasana yang asik lah ya. Kita Iya. benar-benar sering kayak ngopi bareng, kita bisa diskusi terkait ada mungkin permasalahan teman-teman atau apa ya kan, bisa kita share karena biasanya ya kita bisa maju itu ya dari kita circle yang sama. Karena permasalahannya kan di situ ya. Kalau misalnya kita diskusi sama orang yang nggak berentrepreneur ya beda paradigma, beda cara pandang ya kan gitu kan. Iya. Gitu. Komunikasinya lebih enak lah. Iya. Oke, siap. Terima kasih Bang Rido atas waktunya. Luar biasa banget. Daging banget. Teman-teman, ini benar-benar bisa dicoba. Banyak banget tadi yang Bang Rido udah coba buka. Teman-teman bisa implementasikan ya kan, dari tadi ada franchise-nya, ya kan, dari just tip-nya. Bayangin just tip aja bisa jadi cuan ya kan. Ya intinya kalau gue berpikir tuh bisnis tuh bukan perkara tentang modal ya. Modal tuh nomor kesekian. Bayangin yang jual HP tadi nggak pakai modal. Nggak pakai modal. Gue sisa di Cafe Gunawarman nggak pakai modal. Nggak pakai Bukan nggak pakai modal. modal ya. Gue nggak pakai keluar uang Ini lah. ratusan juta. Iya. Ya tahu lah sewa Cafe Gunawarman berapa. Iya. Gitu loh. Jadi bukan perkara modal bisnis itu. Bisnis itu perkara ide dan kemauan. Ide dan kemauan dan dijalanin ya kan. Jangan sampai ide doang tapi Ide nggak doang jalanin. di aksi percuma. Oke. Terima kasih Bang Rido. Oke, siap, Terima kasih Bang. banyak ya kan. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi nanti di sesi selanjutnya. Kasih peluang, membuka jalan, menciptakan peluang. Oke.